Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-9 dengan dosen Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Randy Aryandani SHMH. Pembahasan kali ini yaitu mengenai sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum itu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum itu terdiri dari yang pertama ada melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi yang sifatnya melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua yaitu melawan hukum material, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Nah, kesimpulan dari melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenaran. Kedua, menurut sifat melawan hukum, formil alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Kelima, yang menentukan adanya alasan pembenaran di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut larang dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat. Kemudian, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Nah, sifat melawan hukum material itu dibagi. Satu, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, kasus Ares Dr. Hewan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.